Oke, mari kita mulai sebuah otopsi. Tapi ini bukan otopsi jasad, melainkan otopsi sebuah merek. Kita akan membedah bagaimana sebuah imperium raksasa yang dibangun di atas slogan kebaikan justru hancur lebur karena tuduhan kekejaman yang sistematis. Ini adalah sebuah studi kasus yang sempurna tentang hipokrisi, kegagalan kepemimpinan, dan wajah asli di balik senyuman paling terkenal di televisi. Nah, ini dia. Inilah inti dari keruntuhannya. Di layar kaca, pesannya selalu, jadilah baik satu sama lain. Tapi di belakang panggung, kabarnya aturannya adalah, jangan pernah tatap matanya. Jurang yang dalam antara citra dan realitas inilah yang akan kita gali sampai ke akarnya. Untuk benar-benar paham kenapa ini bisa terjadi, kita akan memedahnya dalam 5 babak. Mulai dari gimana imperium kebaikan ini dibangun, lalu gimana kebaikan itu sendiri dijual sebagai produk, paradoks psikologis yang rumit di baliknya, respon fatal yang menghancurkannya, dan yang terpenting, pelajaran apa yang bisa kita ambil. Sebelum kita ngomongin soal kehancurannya, penting banget buat kita paham dulu sebesar apa sih sebenarnya imperium yang dibangun Ellen DeGeneres ini pada masa jayanya. Perjalanannya itu hampir 2 dekade loh. Dari debutnya di tahun 2003 sampai ke puncak pengakuan saat menerima penghargaan tertinggi dari Presiden Obama, hingga akhirnya harus tamat dengan reputasi yang hancur di tahun 2022. Ini bukan sekedar acara TV. Ini adalah sebuah dinasti media. Jadi, gimana caranya sebuah dinasti media bisa jadi sedominan itu? Jawabannya ada di fondasi branding yang sangat jenius sekaligus berbahaya. Mereka nggak menjual komedi, mereka nggak cuma menjual wawancara, mereka menjual satu hal yang secara universal nggak bisa dikritik. Kebaikan itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke jantung permasalahannya. Gimana kalau kebaikan yang kita lihat itu sebetulnya bukanlah sebuah nilai murni, melainkan sebuah produk yang dirancang dan dijual dengan sangat-sangat strategis. Inilah inti strateginya, kebaikan sebagai komoditas. Pikirkan deh, setiap mobil yang diberikan, setiap cek donasi yang ditandatangani, itu bukan sekedar filantropi. Itu adalah investasi humas, semacam perisai anti peluru yang dirancang biar setiap gosip negatif terdengar mustahil, ya kan? Siapa yang bisa percaya orang sebaik ini ternyata... Dan inilah poin terpentingnya. Ketika kebaikan sudah jadi merek dagang, ia berubah jadi pertunjukan. Ia jadi semacam kewajiban kontrak antara sang bintang dan penontonnya. Dan seperti semua kontrak yang gak didasari ketulusan, kontrak itu pasti punya tanggal kedaluarsa. Sekarang, kita akan menyelami sisi psikologis dari skandal ini. Sebuah paradoks yang ironis banget. Gimana seseorang yang dulunya adalah korban diskriminasi, justru dituduh menciptakan lingkungan kerja yang menindas. Coba kita ingat lagi konteksnya. Di tahun 1997, Ellen mempertaruhkan segalanya dengan mengaku sebagai lesbian. Akibatnya, dia masuk daftar hitam, karirnya hancur selama bertahun-tahun. Dia adalah korban dari sebuah sistem yang opresif. Dan disinilah paradoks yang paling mengganggu itu muncul. Gimana bisa seorang korban penindasan, begitu mendapatkan kekuasaan, malah menjadi arsitek dari sistem penindasan yang baru? Dari sudut pandang psikologi, ini seringkali jadi cerminan tragis dari trauma yang nggak pernah disembuhkan, yang akhirnya berubah menjadi toksisitas. Sebetulnya bisik-bisik ini udah ada selama bertahun-tahun. Tapi di tahun 2020, bendungan itu akhirnya benar-benar pecah. Semua dimulai dari sebuah utas di Twitter yang kemudian divalidasi oleh investigasi mendalam dari BuzzFeed News yang berhasil bicara dengan puluhan mantan staf. Dan tuduhannya ini serius banget dan sistemik. Ini bukan cuma soal satu orang yang jahat, tapi soal sebuah kultur beracun yang dibiarkan tumbuh subur, mulai dari rasisme, intimidasi, sampai tuduhan pelecehan seksual oleh para petingginya. Kalau tuduhan tadi itu apinya, maka respon dari Ellen dan timnya itu ibarat bensin yang disiramkan ke api. Kita akan analisis kesalahan fatal mereka dalam manajemen krisis. Permintaan maafnya itu seperti buku manual tentang apa yang tidak boleh dilakukan saat krisis. Pertama, dia bilang dia nggak tahu apa-apa. Kedua, dia malah menyalahkan produsernya seolah-olah kultur itu bisa terjadi tanpa sepengetahuannya. Dan yang paling fatal, publik merasa nggak ada ketulusan sama sekali. Ini pelajaran fundamental dalam manajemen krisis. Saat nama Anda adalah mereknya, Anda nggak bisa cuci tangan. Anda bukan cuma pemilik keuntungan, Anda adalah pemilik kultur. Gagalnya dia mengakui kepemilikan atas kultur toksik itulah yang jadi paku terakhir di peti mati mereknya. Dan dampaknya di dunia nyata, brutal dan sangat terukur. Seperti yang bisa Anda lihat dari data ini,
Kepercayaan publik yang hancur itu langsung berakibat pada anjloknya jumlah penonton secara drastis, sponsor yang kabur, dan akhirnya, kematian dari acaranya itu sendiri. Pada akhirnya, kasus ini ngasih kita pelajaran yang sangat berharga, terutama di era sekarang, di mana dinding studio itu nggak lagi bisa menyembunyikan kebenaran. Ada kutipan dari Warren Buffett yang rasanya pas banget untuk merangkum semua ini. Reputasi yang dibangun susah payah selama hampir 2 dekade bisa hancur lebur hanya dalam hitungan bulan, karena kebenaran akhirnya keluar. Jadi, apa intisarinya? Pertama, otentisitas itu harga mati. Kedua, pemimpin itu penanggung jawab utama dari kultur yang mereka bangun. Ketiga, di era digital, suara karyawan nggak bisa lagi dibungkam. Dan yang terakhir, sebuah merek yang intinya palsu itu cuma bom waktu yang menunggu meledak. Semua ini membawa kita pada satu pertanyaan pamungkas untuk era digital ini. Di zaman di mana semua serba terbuka dan gak ada lagi rahasia, mata uang apa sih yang sebetulnya paling berharga? Jawabannya hanya satu kata, autentisitas. Karena pada akhirnya, itulah satu-satunya hal yang tidak bisa dipalsukan dan satu-satunya mata uang yang akan bertahan melewati ujian waktu.